Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa, saya Nong Darul Mahmada ditemani oleh Bang Ade Ade Armando. Armando dan juga Mas Guntur Romli. Kita akan bicara soal yang lagi rame di media sosial. Dan yang sekarang lagi rame adalah soal karantinanya Mulan Jameelah dan keluarga yang baru pulang dari Turki. Dia katanya sebenarnya bukan dalam rangka kerja juga nih ke Turki, tapi liburan gitu. Nah, karena Mulan Jameelah ini adalah salah seorang anggota DPR, maka dia diberi rekomendasi oleh BNPB untuk bisa karantina di rumah. Tapi masalahnya nih, pertanyaan saya nih Kak Ade, apakah karantina di rumah itu juga bisa buat keluarga anggota DPR? Ya. Yang kedua, yang diramein oleh media massa ini sekarang adalah ternyata Mulan Jameelah dan keluarganya itu tidak karantina dalam pengertian yang sebenarnya. Jadi misalnya kalau karantina di rumah itu ya nggak boleh kemana-mana, seperti halnya warga negara yang lain ketika masuk ke Indonesia kan nggak boleh kemana-mana. Dia kalau di hotel, di kamar hotel ya di kamar hotel aja. Atau kalau di Wisma Atlet, salah satu kamarnya ya di situ aja, nggak boleh sama sekali keluar melewati pintu yang dia tempati. Tapi ternyata ada netizen yang melihat ya Mulan Jameelah dan keluarga itu yang ikut ke perjalanan ke Turki itu, yaitu Ahmad Dhani suaminya dan 3 anaknya, itu justru jalan-jalan ke luar rumah. Konon katanya nih, menurut pengakuan netizen yang mengeluarkan soal ini, sempat diposting di masing-masing Instagramnya, tapi sekarang katanya udah semuanya di take down. Nah, ini kita akan membicarakan masalah ini karena ada banyak hal dari persoalan itu yang bisa kita bahas. Jadi banyak banget tuh, karena aturan ini kan sebenarnya berlaku untuk semua warga Indonesia, tapi mungkin buat pejabat-pejabat publik itu ada kekhususan. Tapi kemudian ini berita terakhir itu dibantah justru oleh Pak Wakil Menteri Kesehatan ya. Itu dibantah, katanya nggak ada kekhususan gitu. Dan Pak Luhut bahkan bilang nggak usah ada lagi rekomendasi dari siapapun soal karantina, jadi harus disiplin. Karena kan siapapun, nggak pejabat publik, nggak presiden atau siapapun, kalau bawa virus kan tetap virus itu ya nyebar gitu loh. Jadi nggak ngelihat oh itu mentang-mentang pejabat publik terus virus nggak nyebar gitu kan, nggak seperti itu. Oke, kita akan bahas di yang lagi viral sekarang. Dan siapa dulu nih yang mulai? Ade boleh. Oke, Ya. Kak Ade dulu. Kalau saya pertama-tama memang saya pertanyakan kalau sampai ada memang kebijakan yang mengistimewakan para pejabat ya, dibandingkan dengan Warga yang negara dikecualikan dari para warga negara lainnya. Apa coba kekhususan yang perlu diberikan kepada mereka, apalagi ini anggota DPR gitu ya. Anggota DPR itu pejabat bukan sih? Iya sih kali ya. Tapi legislatif ya. Legislatif. Itu kenapa harus ada keistimewaan? Emang istimewanya apa mereka? Sehingga mereka harus diberi keleluasaan untuk tidak perlu ngumpul dengan rakyat gitu di di tempat-tempat karantina ya. Dan itu satu hal. Kedua adalah kan logikanya pasti begini. Kenapa orang misalnya dikatakan bahwa dia bisa hanya di rumah saja ya? Itu kan kenapa orang harus ada di karantina maksud saya? Itu kan maksudnya agar bisa diawasi kan? Agar dia tidak kemana-mana. Dan ini terbukti nih, si pejabat ketika dia diberi keistimewaan, dia bisa tinggal tidak di karantina, mengkarantina dirinya sendiri, dia kemudian ternyata terbukti, kalau benar ceritanya ya, netizen ini, dia berada di luar dari rumahnya. Ya. Artinya dia dengan begitu saja melanggar, dan artinya memang tidak ada pengawasan dari pihak yang harusnya mengawasi. Saya nggak tahu apakah BNPB atau apapun. Jadi pertama-tama kita harus tanya nih, kecuali Anda bisa membuktikan bahwa kalau dengan cara dia dikarantina di rumah sendiri, dia tetap bisa diawasi, ya, maka seharusnya memang para pejabat itu tidak memperoleh keistimewaan apapun. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa karena dia adalah para pejabat, dia punya hak privilege yang berbeda dari masyarakat biasa. Ya.
Nah, itu satu. Kedua adalah ternyata terbukti para pejabat kita ini ketika diberi keleluasaan, diberi privilege, ternyata memang nggak tahu diri kali ya. Nggak amanah gitu istilahnya. Nggak amanah. Ya, mbok ya gitu ya. Kamu tuh udah dibedakan dari masyarakat biasa. Itu aja sebetulnya Anda harusnya Bersyukur. sudah bersyukur, sudah merasa berbahagia. Janganlah Anda kemudian cederai itu, kepercayaan semacam itu. Yang sejak awal tadi saya katakan, kalau buat saya sih harusnya nggak ada. Ya, perlakuan istimewa semacam itu. Tapi sekarang taruhlah diizinkan. Taruhlah diberikan ada perlakuan istimewa. Ternyata semena-mena nih. Ini yang menjelaskan mengapa barangkali tadi Pak Luhut sampai bicara begitu ya. Iya. nggak Saking ada. marahnya kali Pak Luhut bilang, ya udah lain kali nggak ada satu orang pun yang harus dapat pengecualian. Yang terpenting tuh adalah mereka semua bisa diawasi, jangan sampai berada di luar sana ya tanpa ada pengawasan, tanpa ada kontrol dari siapapun. Jadi jangan-jangan gara-gara si Mulan Jamila inilah berikutnya nggak akan ada lagi tuh Iya. para pejabat yang diberi keleluasaan seperti yang sudah diperoleh oleh Mulan Jamila. Dan terakhir, yang ketiga adalah tadi, oke, para pejabatnya boleh diberi keistimewaan. Itu pun sebetulnya saya nggak setuju. Tapi taruhlah dia diberi keistimewaan. Pertanyaan berikutnya adalah yang terpenting adalah, lah itu Ahmad Dhani-nya kenapa dikasih juga? Emang Ahmad Dhani-nya siapa? Dia suami dari seorang pejabat negara. Ya jangan dong, jangan merasa bahwa kalau dia suami, dia juga berhak untuk memperoleh hak istimewa sebagaimana yang dimiliki oleh si pejabat negara, yaitu istrinya. Anak-anaknya gimana? Si Dul ya? Dul dan El. Dul Al-El. Dul Iya. Al-El itu gimana? Ya, emang dia pejabat negara. Yang saya tahu sih terakhir kali sih enggak. Dia bukan nggak ada di kementerian, dia nggak ada di mana-mana, dia bukan anggota DPR. Jadi mestinya, ya pada tahu diri. Kalaulah si Mulannya bisa saja diberi keistimewaan, tapi yang keluarganya definitely nggak bisa dong. Mereka harusnya berada juga di tempat karantina tersebut. Jadi memang berlapis-lapis nih persoalannya gara-gara kelakuan dari Mulan Jamila dan keluarganya yang tidak amanah kalau pakai istilah Nong tadi. Terus gimana nih Mas Guntur ngelihat kasus ini, Iya. nih, masalah ini? Kalau saya lihat ada dua isu ya. Pertama bahwa Mulan Jamila, Ahmad Dhani dan keluarga itu diberi, kalau itu benar, diberi dispensasi ya oleh Satgas atau BNPB ya, BNPB itu. Itu ya kalau kita nggak setuju ya kita maki-maki aja itu BNPB sama Satgasnya itu kan. Kenapa kok membeda-bedakan antara pejabat dengan warga negara biasa gitu kan. Kita tahu bahwa warga negara yang biasa itu katanya pejabat dikasih tempat di mana di suatu lokasi dan itu ditanggung oleh negara katanya memang itu. Jadi bukan karantina mandiri yang saya baca kan simpang siur ini kan. Iya, Oh si infonya para memang. pejabat Ya, ini. pejabat Iya. ini Jadi dikasih bukannya tempat, karantina mandiri. bukan karantina mandiri tapi mereka dikasih tempat dan itu ditanggung oleh Negara. negara pemerintah. Tapi kok tiba-tiba ini Mulan Jamila muncul isunya itu di dispensasi khusus. Nah, ini juga perlu Dan bukan hanya Mulan perlu Jamila aja. investigasi ya kan. Nah, ini kita lihat bahwa yang bisa kita maki-maki memang Satgasnya ini sama BNPB-nya ini kok nggak jelas aturan itu kan. Dan kita bandingkan dengan warga negara biasa yang baru datang dari negeri, mereka harus karantina yang sebelumnya ada 3 hari, 7 hari, malah 14 hari, 10 hari, dan mereka Sekarang di hotel. 10 hari. Di hotel dan itu Bayar. bayar sendiri gitu. Dan mereka taat itu ya. Dan saya juga ada teman tuh yang datang dari luar negeri terus juga karantina dan dia share tiap hari aktivitasnya selama di Karantina, di kamar di sel itu ya seperti di sel itu kan hanya dia kan nggak boleh Keluar nggak boleh sama kemana-mana masuk makan diantar laundry juga diantar dan sebagainya jadi dia emang nggak boleh keluar. Nah di sini kita lihat bahwa kasus ini memang pada level penyelenggara negara di sini yang masalah BNPB dan Satgas ya ini menurut saya yang harus diperjelas. Apalagi misalnya ketua BNPB bilang dia malah nambah-nambahin lagi itu katanya nggak ada sanksi kepada pejabat yang melanggar aturan ini. Mungkin sanksi sosial ada kata-kata dia. Ini kan ketua BNPB malah bikin bencana baru menurut saya ini. Dia harusnya menanggulangi bencana malah bikin bencana dengan komentarnya nih kan.
Dan Dia bilang tidak ada sanksi tidak ada terhadap sanksi terhadap Iya. pejabat kalau melanggar hal ini, itu kan. Dia hanya bicara soal sanksi sosial. Iya. Kalau sanksi sosial mungkin kalau dilempar ke jalan kan dilemparin orang, mungkin itu sanksi sosial mungkin dia maksud, kan. Iya, iya. Kita nggak mau bicara sanksi sosial, dia adalah pejabat, dia adalah yang punya aturan, ya harusnya memang ada sanksi. Ini simpang siur menurut saya. Ini kok khusus kok ke keluarga Mulan Jamila dengan Ahmad Dhani ini ya. Kemudian isu yang kedua menurut saya ini yang lebih penting, bahwa ketika si Mulan Jamila dan Ahmad Dhani diberi katakanlah dispensasi atau rekomendasi untuk karantina mandiri, ya menurut yang dikabarkan oleh beberapa netizen itu dia nggak karantina tapi malah jalan-jalan ke mall dan sebagainya. Ini juga pelanggaran lain lagi menurut saya ini. Jadi ini pelanggaran yang berlipat-lipat, dan kita syukur alhamdulillah ini diungkap oleh media sosial. Nah, ini kita ngelihat ini republik ini udah jadi kayak republik medsos sudah, The kan. power Semuanya of netizen. Iya, netizen semuanya ngabarkan dan sebagainya, protes, dan sekarang udah mulai ada kehebohan. Jadi menurut saya kalau memang di sini tidak Ahmad Dhani dan juga Mulan Jamila yang harus ditindak kalau di situ ada pelanggaran, tapi misalnya pejabat-pejabat yang ngasih rekomendasi misalnya. Apa dasarnya dia ngasih rekomendasi? Ya. Ya. Atau juga Ketua BNPB ngomong seperti itu, apa dasarnya dia ngomong seperti itu ya? Ya. Kalau enggak dia harus mundur menurut saya. Ini bahaya. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan bencana yang paling fatal menurut saya adalah hilangnya kepercayaan warga kepada negara, kepada penyelenggara negara. Nah, kalau warga ini udah nggak percaya kepada penyelenggara bisa semena-mena, aturan dikhususkan, karena padahal ini adalah penyakit. Penyakit virus tidak memandang apapun status sosial Anda, ya. Nah, itu harus dipatuhi. Nggak ada penyakit milih ini A, B, nggak ada. Semuanya kena. Nah, kalau warga negara ini sudah tidak percaya kepada penyelenggara negara, tidak percaya kepada negara, ini kan bisa bubar negara ini. Atau penyakitnya akan semakin meluas. Ya. Nah, ini yang paling menurut saya bahaya. Ya. Nah, di sini kita melihat ini jangan sampai virus ketidakpercayaan ini semakin lama semakin menyebar. Ini salah satu virus yang juga membahayakan dalam sistem sosial politik kita, yang tidak kalah bahaya juga dengan COVID-19, Omikron dan sebagainya. Kalau ini tidak dihentikan, ya penyebaran virus ketidakpercayaan kepada negara, kepada pejabat negara, ini akan berbahaya. Bagaimana penyembuhannya? Kembali lokalisir. Mulan Jamila, Ahmad Dhani, dan keluarga. Pejabat-pejabat negara, katakanlah yang terlibat ngasih dispensasi, kemudian yang aturan, itu juga harus diperiksa, harus diinvestigasi. Ketua BNPB juga harus diperiksa ucapannya, itu benar nggak dengan mengucapkan seperti itu. Karena kalau ini tidak ditindak, tidak diinvestigasi, apalagi tadi sudah ada pernyataan dari Pak Luhut, ada wakil Menteri Kesehatan juga bicara seperti itu, maka ini harus dilokalisir, harus ada yang menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai kasus seperti misalnya kayak suap 40 juta, siapa itu? Rachel Fenya ternyata dibebaskan oleh hakim ya, karena dengan alasan sopan dan sebagainya. Ini kan juga semakin menambah ketidakpercayaan warga negara kepada penyelenggara negara kita, kepada pemerintah, yang ujung-ujungnya ini akan mengancam stabilitas sosial politik di negeri kita, dan penyakit virus pandemi ini tidak akan pernah diselesaikan karena soal ada bencana baru ya, gara-gara virus ketidakpercayaan itu menurut saya. Menarik ini ya, menarik banget. Jadi satu sisi pemerintah ini kan sudah sangat aktif, serius untuk menyelesaikan masalah COVID-19, dan ini dianggap berhasil kan, dianggap banyak udah prestasi-prestasinya dan dipuji oleh luar negeri juga gitu. Nah, dan regulasi atau aturan soal karantina juga kan disesuaikan dengan kondisi COVID itu sendiri. Misalnya dari 14 karantinanya menjadi 3 hari kemarin, terus gara-gara ada virus Omikron yang dianggap berbahaya penyebarannya, kemudian sekarang ditambah menjadi 10 hari. Nah, itu kan dianggapnya tadinya mungkin sebelum ada peristiwa-peristiwa kayak Rachel Fenya atau sekarang ini Mulan Jamila dan Ahmad Dhani dan keluarga, itu semua menganggap bahwa karantina itu diberlakukan oleh semua
kepada semuanya, termasuk kalau kita baca ya pemirsa Cokro TV, misalnya Presiden Jokowi aja nih baru pulang dari kunjungan kerja ke berbagai negara waktu itu kan dikarantina 10 hari di Istana Negara, nggak bisa dikunjungi oleh siapapun kecuali pemantauan kerjanya itu lewat daring gitu. Bahkan katanya saya dengar juga PLBP juga seperti itu. Pak Menkes juga dari Cina seperti itu. Nah, tapi kita ngelihat sekarang nih, misalnya tadi sempat disebut nih, Kak soal virus ketidakpercayaan dengan adanya peristiwa-peristiwa tadi itu, akhirnya kepada pemerintah yang mengeluarkan regulasi ini malah lebih bahaya daripada virus coronanya itu sendiri. Karena kan nanti artinya ngapain gitu loh, bisa orang kan jadi males nih, ngapain nih, mendingan nyogok aja atau mendingan gue kabur aja, atau bisa-bisa nanti ya gawat terjadi pemberontakan juga kan di airport kalau misalnya ini tidak secepatnya diselesaikan ya. Gimana Kak Ade? Iya, ini memang sangat berbahaya ya apa yang terjadi ini, karena ada beragam dampak yang bisa ditimbulkan ya, seperti tadi sudah disebut oleh Mas Guntur. Tapi misalnya saya ingat begini nih soal kepercayaan kepada pemerintah. Masyarakat Indonesia itu tergolong patuh ya, nggak bandel, dia nurut dan dia sudah melihat hasilnya. Karena ternyata Indonesia dipuji sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi. Dan itu antara lain karena, dan itu bukan karena paksaan, tapi karena masyarakat sendiri dengan kesadaran sendiri itu melakukan langkah-langkah untuk mencegah jangan sampai penyebaran virus itu semakin memburuk kan. Tapi kalau pada saat yang sama ya, kalau Pak Jokowinya, Menteri Kesehatannya semua udah beres nih, udah kelihatan firm ya. Tapi begitu orang-orang di lapangan seperti BNPB yang tadi disebut harus diganti ketuanya itu satgasnya itu perilakunya seperti apa yang terjadi, ini memang betul-betul kayak masyarakat akan merasa terhianati kan. Saya kasih contoh saja ya. Sebetulnya BNPB ini udah bermasalah, atau satgas ya paling tidak, atau saya nggak tahu sebetulnya siapa, tapi kaitannya dengan pemerasan di hotel-hotel. Yang dulu sempat diangkat ya di Logika Ade Armando kan, ya di awal-awal karantina kan itu. Justru berbanding terbalik dengan kasus siapa Mulan Jamila kan, orang baik-baik pulang ke Indonesia ya dipaksa untuk tinggal di hotel yang mahal dan nggak bisa kemana-mana, bahkan ketika mereka itu minta agar kan dinyatakan hasil tes COVID Anda ternyata Anda positif, padahal kemarin enggak gitu kan. Terus dia minta agar boleh nggak kita minta agar alternatif tes, nggak boleh. Akhirnya dia harus tinggal berhari-hari dengan menghabiskan belasan juta atau lebih dari 20 juta rupiah kan. Tapi orang tuh menjalankannya, dan ketika orang protes, saya sendiri dapat somasi sebenarnya dari BNPB karena saya mengangkatnya di Logika Ade Armando. Padahal apa yang saya katakan itu adalah merujuk pada laporan majalah Tempo ya, dan juga berdasarkan orang-orang yang mengirimkan masukan ke saya setelah mendengar bahwa saya mempersoalkan itu ya. Dan orang yang mengirimkan informasi ke saya itu ada anggota DPR juga, ada tokoh-tokoh besar juga ya. Sehingga saya berani untuk mengangkat isu ini, dan kayaknya sih benar lah memang terjadi pemerasan kan. Tapi saya disomasi ya. Nah, itu kan seolah-olah keras nih pemerintah nih, bahwa mereka siapapun yang pulang ke Indonesia harus menjalani secara patuh karantina di hotel mahal dan seterusnya. Tiba-tiba meledak kasus Mulan Jamila ya. Dan kemudian seperti tadi dikatakan, bahkan apa yang dikatakan oleh BNPB itu dibantah kemudian. Nggak benar tuh ada keistimewaan. Wakil Menteri Kesehatan ya? Iya, Pak Dante yang mengatakan bahwa nggak ada tuh keistimewaan semacam itu. Nah, ini betul-betul akan menggerus ya kredibilitas dari BNPB. Dan ini bahaya. Jadi saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau bentuk yang paling, kalau di Jepang kali ya, Mas Guntur udah mundur nih ketua BNPB. Karena ini kan persis seperti pertanyaan, oke, Anda merekomendasikan si Mulan Jamila ke rumah safe house itu. Tapi yang merekomendasikan Dani dan kawan-kawan siapa? Siapa yang mengizinkan? Kan ini pasti dia turun nih dari pesawat terbang kan? Ada Mulan Jamila, ada keluarga. Mulan Jamila bilang, saya pejabat. Saya anggota DPR. Terus, meskipun bukan kunjungan kerja dia. Bukan kan? Kerja nggak? Bukan, tapi ya kan memang serba nggak jelas nih. Apakah itu hanya boleh dilakukan kalau itu kunjungan kerja atau tidak? Ini jelas bukan sih.
Tapi dia turun nih di Jakarta, terus si Mulan bilang saya pejabat negara, saya punya hak, entah kata ketua BNPB saya boleh tidak dikarantina bersama yang lain. Tapi kan itu ada penjaga-penjaga yang mengatakan, Bu, oke Ibu boleh. Tapi Ahmad Dhani, Dul ini nggak bisa dong. Ini tetap harus diperiksa di karantina dulu ya. Itu nggak terjadi. Jadi ada yang bertanggung jawab terhadap kenapa protokol itu tidak dijalankan di mana, di pelabuhan udara, di airport. Kok bisa nggak terjadi? Nah, siapa yang harus bertanggung jawab? Seperti yang tadi Anda katakan kan, dipelajari. Karena besok-besok ini bisa terjadi lagi pada pejabat berikutnya atau pada orang yang bayar 40 juta misalnya. Nah, ini semua harus dibongkar memang. Saya setuju ya. Karena kelihatan kecil, tapi mengingat perang melawan Covid ini adalah sesuatu yang menurut saya masih panjang dan luar biasa besar. Dan butuh kepercayaan. Kalau tidak dijalankan secara konsisten, yang terjadi adalah ya orang akan merasa bahwa ya udah selama saya punya uang, ya saya bisa kok mengatasi ini semua. Nggak harus saya pejabat. Saya ikut dalam tim pejabat gimana? Saya ikut. Saya ngaku ponakan atau apalah. Ya lolos gak karantina juga. Kalau kita mengikuti logikanya si Mulan Jamila ini. Nah, karena itu once and for all, pemerintah harus tegas bilang, aturannya jelas begini ya. Tidak ada kekecualian buat para pejabat. Dan kalaupun ada, itu artinya harus ditempatkan di sebuah tempat tersendiri di mana ada pengawasan secara ketat setiap hari terhadap mereka itu agar tidak keluar. Kalau ini kan betul-betul it's a joke. Ya bayangkan si anak-anaknya itu diketahui naik helikopter. Iya, si Dul itu. Jalan-jalan itu dalam rangka promosi apa gitu kan. Kemudian jalan-jalannya di mall dong, bukan mending jalan-jalan kemana di dalam mobil. Ini jalan-jalan di mall, show kan. Gue dong gitu kan, kalau gue nggak tersentuh nih oleh hukum. Masa yang basic gitu aja mereka. Jadi emang mengesalkan ini semua. Tapi poin terpenting adalah trust memang. Begitu kepercayaan ini menghilang, kita akan mengalami kesulitan dalam hal memerangi COVID ini. Menurut kita harus tetap teriak, netizen, media sosial, bahwa tindakan dilakukan oleh Mulan Jamila, Ahmad Dhani, dan keluarga, termasuk mereka yang terlibat, apakah di Satgas atau BNPB, itu merusak, mengkhianati kepercayaan masyarakat, mempermalukan Pak Jokowi, mempermalukan Menteri Kesehatan, mempermalukan Pak Luhut, yang selama ini berjuang mati-matian melawan pandemi. Sekarang masa dirusak sama Ketua BNPB yang masih baru, kemudian Satgas Covid, kemudian Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Itu kan bagi kita kita harus tetap teriak bahwa tetap teriak kalau negara Pak Jokowi dan juga pemerintah tidak mau kehilangan kepercayaan. Karena itu saya bilang bahwa kata Bang Ade juga bahwa melawan pandemi ini masih panjang. Yang paling dibutuhkan dalam pandemi inilah kepercayaan antara satu kita dengan yang lain. Karena kenapa ya? Karena terkait misalnya soal disiplin, kita harus memakai masker, bahwa ini pandemi benar ada, belum lagi konspirasi bahwa pandemi ini katanya tidak ada. Ini kan kalau percaya ini udah hilang, ini bahaya menurut saya. Nah, oleh karena itu bahwa tindakan Mulan Jamila, Ahmad Dhani dan keluarga, kemudian mereka yang terlibat di BNPB, kemudian yang di Satgas itu harus diperiksa. Karena mempermalukan Pak Jokowi, mempermalukan Menteri Kesehatan, mempermalukan Pak Luhut. Tindaklah mereka itu menurut saya. Setuju. Iya, kalau kita baca kan di media gitu, ketika ditanyakan ke polisi itu kan dibilangnya yaitu udah dapet rekomendasi kayak gitu-gitu kan. Sekarang ditanya ke Satgasnya tadi yang dibilang Mas Guntur, nanti hukumannya hukuman sosial. Memang nggak jelas, ini nggak jelas. Dan apalagi kalau tapi betul nggak ada rekomendasi? Kalau jadi pengacaranya itu ada rekomendasi dari BNPB dan pihak dari Satgasnya juga bilang memang ada kekhususan buat pejabat publik, anggota DPR. Nah, kemudian itu mereka sudah ada di rumah, itu bukan tanggung jawabnya lagi, misalnya dia keluar dan lain-lain. Kata dia? Iya, ada itu di itu jelas logikanya
berantakan betul. Iya. Betul. Karena betul. gini, saya juga tahu di di sejumlah negara bahkan yang saya dengar tuh Belanda ya. Belanda tuh bahkan sangat percaya pada warganya. Jadi Di dia rumah bilang, masing-masing. Di rumah kan? masing-masing. Tapi Mendingan dicek. sekalian begitu. Tapi dicek, Iya. dikontrol. Heeh. Anda ada di karena begitu Anda ketahuan, Anda berada di luar, Anda dapat penalti, bukan sanksi sosial lagi. Anda dapat penalti. Dibalikin lagi ke Iya, negara asal. karena logikanya karena kan logikanya adalah bahwa ngapain sih government negara tuh harus interfere sejauh ini. Saya percaya deh sama masyarakat. Tapi kalian jaga dong percayaan ini kan. Nah, ini yang terjadi di Indonesia kan seharusnya begitu. Kalau Anda mau tinggal di rumah, taruhlah kita mau percaya, tapi jaga kepercayaan kami ya. Nggak bisa dong dibilang, kalau udah di rumah, kami nggak tanggung jawab. Loh, ide bahwa itu ditaruh di rumah adalah Anda akan mengontrolnya setiap hari agar dia tidak berjalan-jalan di luar. Tapi kalau ada pejabat sampai bicara semacam itu memang Itu mungkin keterlaluan. benar yang kata Mas Guntur tadi. Barangkali harus ditinjau kembali keberadaan mereka itu. Iya. Iya. Iya betul Ya. itu ya. Jadi ini apalagi kan kemudian berbarengan dengan itu kita juga melihat hasil dakwaan atau dakwaan namanya ya yang kasus Rachel Rachel. V-nya. Vonis sudah itu. Iya makanya vonis hakim untuk Rachel V-nya yang membebaskan hukuman terhadap Iya. 3 orang. Jadi Rachel, pacarnya sama manajernya kalau nggak salah ya. Bukan yang menyelamatkan dia itu. Nah, yang sekarang ini lagi diusut itu Menerima 40 suap jutanya ini, yang menerima uang 40 jutanya ini yang lagi diusut. Tapi itu aja sebenarnya vonis bebasnya Rachel itu juga sebenarnya itu menimbulkan kekecewaan juga kepada warga yang lain yang selama ini taat, yang selama ini tuh patuh kepada aturan gitu ya, meskipun nggak punya, dipaksa-paksain karantina di Wisma Atlet dan Dan lain-lain. satu yang serem adalah kalau nanti kubunya Rizik marah-marah gimana? Kami aja di penjara, ya. Ya, Itu Rachel dilepasin. Yang tadi kan jadi soal trust nih. Betul. Kalau Anda nggak pelihara kepercayaan ini bisa kemana-mana. Artinya sebenarnya lebih kepada kita itu konsisten dengan aturan. Jadi kalau aturannya A, maka sebenarnya kita harus mematuhi aturan itu semua, mau pejabat, mau warga biasa. Ya selama ada alasan untuk Iya. mengecualikan gitu ya. Dan sebenarnya gini loh, saya lupa tadi bilang kenapa ada pengecualian yang saya baca. Itu karena buat pejabat publik itu katanya ada kerjaan-kerjaan urgent. Kayak misalnya anggota DPR gitu, kan ini karena terkait sama rakyat gitu kan, takutnya ada kerjaan urgent. Nah itu 2 minggu nah lah. dibolehkan katanya. Tapi kan mikirnya loh emang anggota DPR aja yang punya banyak kerjaan, kan yang lain juga banyak kerjaan Iya. dong kan. Ada yang dia pulang ke Indonesia itu gara-gara misalnya ibunya sakit, bapaknya meninggal dan lain-lain. Jadi itu juga kan sebenarnya intinya sebenarnya semua orang tuh punya urusan sebenarnya. Kalau pertimbangannya adalah soal itu, alasannya soal itu. Oke, kita cukupkan ya. Jadi kembali lagi pemirsa Cokro TV bahwa kita akan kawal terus ini kasus Mulan Jamila, Ahmad Dhani dan keluarganya terkait disiplinan, mungkin bukan kabur ya istilahnya, karena ini kan memang nggak di karantina tapi memang karantina di rumah, tapi ketidakdisiplinan dan tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabat publik kalau memang dia dianggap sebagai pejabat publik kepada warga yang lain, kepada publik yang lain. Karena kalau dia diberi privilege seperti itu kan mestinya dia memberikan contoh yang baik, tapi itu tidak dilakukan oleh seorang Mulan Jamila Dan keluarga. Dan kita tutup dulu ya acara yang lagi viral sekarang. Minggu depan kita akan membicarakan yang lagi viral dengan tema yang panas dan menarik. Oke, terima kasih Kak Ade, terima kasih Mas Makasih. Putu, terima kasih pemirsa Cokro TV semua. Salam sehat. Salam sehat. Bye.